Halo teman-teman, kembali lagi di The Everyday Trade. Hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang menarik. Nanti dimulai dari MPPA, PRDA, BTRO, Bovin, ASI, Bank, BGTG, dan BBKP. Oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama. Yang pertama kita akan menganalisa IHSG terlebih dahulu. Hari ini IHSG ditutup naik ya, naik cukup tipis 0,09%, membentuk candle ya, bisa dibilang ini dragonfly ya, turun lebih banyak ke bawah tapi closingnya ditarik lagi naik ke atas dan tertutup positif ya. Lalu kalau kita melihat ke time frame yang lebih kecil, ternyata di sini kita menemukan pola yang biasa disebut dengan inverted head and shoulder ya, kurang lebih seperti ini. Lalu bagaimana dengan pola inverted head and shoulder? Ya, kalau kita melihat seperti ini, biasanya kemungkinan saham ini dari neckline ke headnya, area head, maka target kenaikannya ya ada di area resisten. Jadi untuk kedepannya IHSG masih dibilang aman ya, karena dari pola ini kita melihat kedepannya masih ada kemungkinan untuk upside hingga ke area resisten channelnya. Jadi begitu untuk IHSG. Oke, selanjutnya ada MPPA. Di sini MPPA sudah mencapai target kedua kita ya teman-teman, sampai di harga 1000 tembus, lalu dia terjadi aksi taking profit yang cukup dalam, maka candlenya setengah naik seperti ini ya, meninggalkan kaki di atas. Nah, kalau kita melihat MPPA, sebenarnya harga-harga sekarang ini berada di harga-harga resisten ya, maka dari itu kita menetapkannya sebagai target. Nah, lalu di mana sebaiknya kita entry untuk MPPA? Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang MPPA. Di sini kita dapat melihat ya, di sini ada satu peak atau satu gunung, lalu ada dua gunung, maka terjadi double top ya. Maka neckline-nya ada di area ini, area 9 ya, 990 sampai 1000. Nah, ya terjadi penurunan, namun tertahan di supportnya di sini, di sekitar ini. Maka dari itu saat itu kita menempatkannya sebagai target ya, ada di sini. Nah, lalu bagaimana dengan untuk yang mau masuk MPPA? Ya, kita lebih baik tunggu dulu apakah dia akan turun ke area supportnya atau dia malah akan menembus harga 1000. Jadi untuk MPPA lebih baik wait and see dulu untuk besok, karena volumenya juga meningkat cukup tajam ya. Tiga volume ini dibandingkan volume-volume sebelumnya ya. Maka kita bisa menunggu dulu apakah besok dia akan lanjut naik menembus harga 1000 lalu closing di atas harga 1000 ya. Kita tunggu closingnya dulu, karena kalau kita melihat dia tembus harga 1000, kemungkinan bisa seperti hari ini ya, dia tembus tapi lalu kembali lagi, kan cukup bahaya. Maka dari itu kita besok menunggu. Kalau kita lihat dari candlenya sendiri cukup menarik, karena 3 hari terakhir candle hijau tebal-tebal ya, volumenya juga sangat tinggi. Dari MACD-nya sendiri juga sedang mengarah ke atas. Jadi untuk MPPA masih menarik, tapi kita lebih baik wait and see terlebih dahulu. Selanjutnya ada PRDA. Di sini kita melihat PRDA memiliki channel downtrend ya teman-teman. Setiap menyentuh resisten dari channelnya dia mantul. Nah, lalu bagaimana untuk PRDA? Sama, kita tunggu terlebih dahulu, karena apa? Dari price actionnya saat ini dia sedang berada tepat di resisten dari channel downtrendnya dan juga resisten dari horizontalnya ya, price action horizontalnya di sekitar harga 7.300. Maka dari PRDA ini sangat-sangat menarik ya, dan ini penentuan candle saja bisa menjadi penentuan apakah dia bisa tembus lalu closing di atas
dua resisten ini, atau dia malah mantul ke bawah menjemput support channelnya. Ya, untuk PRDA ini sangat menarik. Tapi menariknya apa? Menarik untuk ditunggu. Ya, karena harga saat ini bahkan dia closingnya tepat ya, dia berada di 7.300. Maka PRDA teman-teman bisa masukkan watchlist. Kita tunggu besok apakah dia bisa bertahan di, kalau jebol ke atas, apakah dia bisa bertahan di atas dari dua resisten ini. Tapi kalau dia malah turun, ya jangan masuk karena akan ada potensi dia menjemput supportnya. Kalau pun dia kuat, ada support yang cukup minor ya, ya ada di area ini 6.875 atau 6.900 area ini. Ya, jadi begitu untuk PRDA, lebih baik wait and see terlebih dahulu. Untuk MACD-nya sendiri ya sudah cukup lama mengarah ke bawah, tapi mendekati ini dia cukup ada tanda-tanda naik atau mengarah ke golden cross. Jadi untuk PRDA memang untuk harganya bisa dibilang cukup mahal ya, tapi dari price action-nya ini sangat menarik. Jadi buat teman-teman bisa dimasukkan ke watchlist terlebih dahulu untuk PRDA. Jadi begitu analisa untuk PRDA. Selanjutnya ada PTRO. PTRO hari ini ditutup turun 2,5% ya, kembali ke area supportnya. Dia sempat tembus dari resistennya naik 4%, lalu hari ini turun kembali, berada di area supportnya kembali. Nah, kalau teman perhatikan di sini dia membentuk yang namanya rounding bottom ya. Ini sangat menarik, apalagi di akhir-akhir rounding bottomnya dia menciptakan volume yang sangat tinggi. Walaupun ya selanjutnya dia mengalami penurunan volume, tapi untuk saat ini dia sedang berada di support dari rounding neckline-nya. Jadi untuk PTRO ada dua kemungkinan. Ya di support ini kalau dia kuat menahan penurunannya ya di harga-harga ini 2270, kalau dia kuat menahan penurunannya ya dia bisa rally. Targetnya mungkin bisa sampai ya 2.700-an, sekitar harga 2.700. Ya, untuk PTRO sangat menarik. Di sini kita menemukan rounding bottom. Ya, kalau tidak itu kan skenario pertama, rounding bottom. Nah, kalau tidak mungkin dia juga bisa membentuk, nah nanti dia akan turun sedikit dan membentuk cup and handle. Jadi begitu untuk PTRO, teman-teman bisa perhatikan besok karena ini harganya turun tepat berada di area supportnya. Untuk MACD-nya juga masih tajam mengarah ke atas walaupun volumenya mengalami penurunan. Jadi begitu untuk PTRO, volume merahnya sangat kecil dibandingkan dengan volume hijau 2 hari sebelumnya. Selanjutnya ada Bovin. Di sini Bovin sudah mencapai area resistennya ya. Dia sempat tembus lalu kembali ditarik ke bawah, closing di area resistennya, bahkan tepat di area resistennya. Nah, lalu skenario apa yang cocok untuk Bovin? Ya, lagi-lagi kita lebih baik wait and see terlebih dahulu. Karena saat ini dia tepat berada di area resistennya. Dia sempat tembus, tarik kembali ke bawah. Nah, lebih baik kita tunggu. Kalau dia turun ya kita akumulasi di area support kita di harga ini 1010 sampai 1045 ya. Lalu kalau dia besok malah melanjutkan kenaikannya dan bisa closing di atas harga 1120 ya itu bagus. Maka dari itu target selanjutnya ada di 1200. Kalau dia bisa naik menembus harga 1120. Tapi kalau besok dia malah turun ya lebih baik kita tunggu saja di sekitar harga 1000. Untuk MACD-nya dia memang masih mengarah ke atas, bahkan hampir terkonfirm
golden cross. Dia cukup ya sedikit menembus, bisa dibilang sudah mulai golden cross. Maka untuk Bovin masih sangat menarik, apalagi untuk trennya dia masih sangat uptrend ya. Teman-teman perhatikan, dia tidak membuat swing low, dia selalu membuat higher low ya di sini, lalu dia membuat di sini, lalu di sini ya. Dia selalu membuat swing low-nya itu swing low-nya itu naik ya. Jadi masih sangat uptrend untuk Bovin, dan untuk price action-nya sedang berada di resisten. Nah, dari itu lebih baik teman-teman tunggu apakah besok dia bisa lanjut naik. Nah, teman-teman bisa mulai cicil beli. Tapi kalau malah besok turun, candlenya merah, ya lebih baik teman-teman tunggu di area harga 1000. Jadi begitu untuk Bovin, masih sangat menarik. Dia juga masih dalam kondisi uptrend. Untuk MACD-nya juga golden cross ya. Ini sangat menarik untuk Bovin. Selanjutnya ada ASI. Di sini ASI ya sangat menarik sekali ya ASI. Kita kemarin membuat area supportnya di sekitar harga 5000 sampai 5075, dan sempat masuk ya. Dan pada tanggal 30 kemarin dia naik 4,46%, menembus resistennya dan closing di atas resistennya ya. Kita pasang area resisten di 5200 dan dia closing di 5275. Dan hari ini tanggal 31 Agustus dia turun hampir 1% ke closingnya di 5225. Low-nya tepat berada di support yang kita buat ya di 5200 ya. Teman-teman bisa lihat lowest-nya ada di 5200, lalu dia naik sedikit, closingnya di 5225. Ini sangat menarik buat teman-teman yang ingin masuk. Ini harga-harga sekarang ini sangat menarik ya. Targetnya ada di 5400. Kalau teman-teman masuk di sekitar harga 5200-an ini sangat baik sekali. Targetnya ada 5400. Kalau dia turun tembus dari 5200 ya lebih baik cut loss terlebih dahulu. Karena kalau dia istilahnya ini lantai ya, kalau dia turun dari lantai yang ini, kemungkinan dia akan mencapai ke 5000 atau 5000 ya 5050 sekitar harga ini ke lantai bawahnya. Tapi kalau dia besok naik, ditambah lagi MACD-nya juga masih mengarah ke atas, ya kemungkinan dia akan menjemput lantai selanjutnya atau lantai di atasnya di sekitar 5400. Jadi begitu untuk ASI. Oke, selanjutnya ada bank. Di sini bank hari ini turun ya 1,1%, tapi masih berada di atas support ya, support kita atau batas cut loss kita ya. Nah, bagi teman-teman yang tertarik, bisa tunggu di sekitar harga 3300 saja. Karena ini sedang berada di tengah-tengah seperti ini, tidak berada di support yang cukup kuat, maka cukup berbahaya ya. Nah, bagi teman-teman yang tertarik tapi kurang yakin dengan harga 3200, ya bisa tunggu di 3200 kalau dikasih, atau kalau harganya turun sampai 3200 ya. Walaupun kemungkinannya cukup kecil karena bank ini cukup banyak peminatnya ya. Jadi untuk cicil beli yang pertama bisa pasang di sekitar harga 3300. Tapi kalau dia malah lanjut turun, ya teman-teman bisa average down atau tambah muatan di sekitar harga 3200. Kalau dia turun dari harga 3200, lebih baik cut loss terlebih dahulu. Tapi kalau teman-teman yang punya barang di 3300, beli di sekitar harga 3300, dia lanjut turun, teman-teman mau cut loss ya tidak apa-apa. Cut loss terlebih dahulu, lalu tunggu di sekitar harga 3200, lalu buyback, beli lagi di sekitar harga 3200. Maka average dari portofolio bank teman-teman lebih rendah ya harganya.
Tapi itu kalau teman-teman berani tunggu di bawah, karena kemungkinannya cukup kecil, walaupun memang tidak menutup kemungkinan dia akan turun terlebih dahulu. Tapi kalau kita lihat secara tren, sebenarnya ini masih uptrend ya, uptrend karena dia belum membuat low yang lebih rendah dari swing sebelumnya. Jadi ini masih cukup bagus. Saat ini dia masih sama lowesnya ya dengan swing yang ada di sini. Jadi masih bisa dibilang ini cukup uptrend. Untuk MACD-nya memang masih mengarah ke bawah, maka dari itu cukup berhati-hati teman-teman, bisa tunggu atau bisa masuk di area support saja. Jangan masuk di area-area tengah-tengah seperti ini. Itu saran saya. Jadi untuk risk-nya bisa disesuaikan, kalau dia tembus 3.300 atau 3.200 bisa mulai dibatasi. Jadi begitu untuk bank. Selanjutnya ada BGTG. Di sini BGTG mantul ya dari area support kita di 242. Dia kemarin closing cukup ke bawah ya, sampai 240, lalu hari ini mantul naik ke atas, naik 3,33%. Nah, bagaimana selanjutnya? Ya, area ini cukup menarik sebenarnya buat teman-teman yang berani masuk. Tapi saya perlu ingatkan, ini sangat-sangat high risk karena mengingat harganya yang cukup murah, maka kemungkinan digoreng juga sangat tinggi atau kemungkinan taking profit besar-besaran sangat tinggi. Contohnya ada di pertengahan Agustus kemarin ya, merah-merahnya sangat banyak. Di mulai tanggal 24 kemarin juga hampir sama, merah-merah. Ini ada doji, lalu lanjut merah lagi 2 candle. Jadi buat teman-teman yang berani spec buy, ya jangan banyak-banyak, mungkin bisa sedikit saja beli di sekitar harga 240-an. Tapi teman-teman yang ingin antri di bawah, ya sebenarnya cukup jauh, sekitar harga 200 sampai ya 220-an. Memang cukup jauh ya, karena selain di situ kurang ada support-support yang kuat menahan penurunan ya. Jadi support selanjutnya ada di sekitar 220-an sampai harga 204 ya atau 200 ya. Jadi memang masih cukup jauh. Untuk MACD-nya juga masih mengarah ke bawah dan volume hari ini sangat kecil. Hijaunya sangat kecil. Jadi teman-teman bisa berhati-hati untuk BGTG. Antara teman-teman beli di area 240 atau tunggu saja di area cukup bawah di sekitar harga 200 sampai 220-an saja. Jadi begitu untuk BGTG. Selanjutnya ada BBKP. Ya, lagi-lagi ya, saham bank cukup berbahaya. Ini kita bisa melihat candle merah 5 berturut-turut cukup berbahaya, bahkan di sini hari ini dia turun 2,47%, sebelumnya turun 2,8%. Nah, bagi teman-teman yang tertarik lebih baik masuk di sekitar harga 460. Nah, di sini ada support yang cukup kuat. Ya, coba kita ukur dengan Fibonacci. Nah, teman-teman perhatikan harganya berada di 458 untuk 0,236-nya ya, sekitar harga 460. Masih cukup menarik buat teman-teman yang tertarik ya. Tapi kalau teman-teman kurang tertarik dengan BBKP, melihat trennya yang sangat-sangat turun tajam ke bawah, ya cukup jauh kalau mau teman-teman antri lebih bawah karena berada di sekitar harga 400, 396 atau 400-an base-nya atau lantai paling bawahnya. Untuk support terdekatnya ya ada di sini, karena dari harga ini dia impulsif naik ke 600 sampai ke 660 dari harga sekitar harga 400. Jadi untuk BBKP lebih baik berhati-hati kalau mau yang entry
lebih baik tunggu di sekitar harga 460. Tapi untuk harga sekarang pun 474 ini sebenarnya ada support minornya, support yang kecil, support yang kurang kuat ada di 472. Ya, di sini dia sempat menahan penurunan, lalu di sini menjadi resisten, lalu di sini sempat menjadi area resisten juga. Nah, bagi teman-teman yang berani atau suka dengan spek buy, ya bisa cicil di 472. Tapi kalau teman-teman yang kurang yakin, ya lebih baik tunggu di sekitar harga 460 atau 458. Ini sangat bisa dibilang cukup kuat ya, menahan penurunan yang tajam sebelumnya di sekitar harga 458. Di sini juga menahan penurunan. Di sini sempat menjadi sekali resisten ya. Jadi 458 ini bisa dibilang lebih kuat dari 472. Tapi kalau teman-teman yang ingin support yang lebih kuat lagi, ya cukup jauh, ada di sekitar harga 400-an. Ya. Jadi begitu untuk BBKP, kalau dia bisa mantul dari area harga ini, maka target kenaikan pertamanya ya ada di sekitar harga 500. Sampai ke harga 500 lebih baik teman-teman mulai taking profit. Takutnya dia terjadi dead cat bounce ya. Dia sedang turun sampai area harga ini dia mantul ke area sekitar 500-an, teman-teman tidak taking profit atau masih hold, takutnya dia dead cat bounce lanjut turun ke bawah. Itu worst skenario-nya. Maka dari itu kalau teman-teman beli di area support dan dia naik, ya mau bisa mulai cicil jual. Untuk MACD-nya memang masih mengarah ke bawah, maka tetap hati-hati untuk saham-saham yang bisa dibilang cukup murah ya. Jadi begitu untuk analisa hari ini yang bisa teman-teman terapkan untuk 1 September Rabu besok ya. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, bisa tinggalkan like. Dan buat teman-teman yang ada saran atau request emiten apa yang ingin dianalisa bersama, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Bagi teman-teman yang tidak ingin ketinggalan update yang setiap hari saya upload, bisa klik tombol subscribe. Jadi begitu untuk analisa hari ini. Terima kasih.